Selamat pagi, saya Cecilia Veronica, NIM 191041169, kelas A2 Pagi Manajemen, dosen Adi Mursalin SEMM, dan mata kuliah E-Marketing. Di sini saya akan membacakan hasil ringkasan dari buku E-Marketing dari bab 2 tentang think. Berpikir think adalah langkah pertama dalam proses strategi. Think yaitu penelitian, perencanaan, dan strategi. Gunakan peluang digital untuk memenuhi tantangan komunikasi, pasar, dan produk. Rencanakan aset dan kampanye. Berikutnya yaitu ada create. Create yaitu buat aset yang indah dari situs web dan video hingga spanduk dan aplikasi iklan. Berikutnya ada Gear. Gear yaitu gunakan saluran untuk mengarahkan lalu lintas ke aset tersebut dan bangunlah hubungan dengan pelanggan. Berikutnya ada optimize. Optimize itu lacak dan analisis untuk memahami kinerja aset dan kampanye. Dapatkan wawasan untuk meningkatkan dan menguji aset dan kampanye. Strategi menunjukkan cara yang paling menguntungkan bagi organisasi untuk dilaksanakan pada periode waktu yang ditentukan. Strategi juga merugikan taktik dan saran yang mana harus digunakan untuk melaksanakan cara ini. Strategi yang awalnya digunakan untuk kalangan militer, strategi adalah tentang bagaimana cara menggunakan kekuatan Anda, serta konteks di mana Anda beroperasi untuk keuntungan Anda. Dalam pemasaran, strategi dimulai dengan memahami apa yang ingin dicapai oleh bisnis atau masalah apa yang ingin dipecahkannya. Kemudian, mempertimbangkan konteks di mana bisnis dan para pesaingnya beroperasi dan menguraikan cara-cara kunci di mana bisnis dan merek dapat memperoleh keuntungan dan menambah nilai. Berikutnya yaitu 1. Apa itu pemasaran? Definisi sederhana untuk pemasaran adalah menciptakan dan kepuasan permintaan untuk produk atau layanan Anda. Jika semuanya berjalan dengan baik, permintaan ini harus diterjemahkan ke dalam penjualan dan pada akhirnya pendapatan. Menurut Dr. Philip Kotler, pemasaran sebagai ilmu dan seni mengeksplorasi, menciptakan, dan memberikan nilai untuk memenuhi kebutuhan target pasar dengan keuntungan. Yang kedua, apa itu pemasaran digital? Jika pemasaran menciptakan dan memenuhi permintaan, pemasaran digital mendorong pencipta permintaan menggunakan kekuatan internet dan memenuhi permintaan ini dengan cara-cara baru dan inovatif. Internet adalah media interaktif. Hal ini memungkinkan untuk pertukaran mata uang, tetapi lebih dari itu, memungkinkan untuk pertukaran nilai. Bisnis di internet dapat memperoleh nilai dalam bentuk waktu, perhatian, dan advokasi dari konsumen. Bagi pengguna, nilai dapat ditambahkan dalam bentuk hiburan, pencerahan, dan utilitas. Pemasaran konten adalah salah satu cara ampuh untuk menciptakan nilai. Kebalikan dari transaksi adalah apa yang penting di sini. Dengan kata lain, pertukaran adalah jalan dua arah yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak secara bersamaan. Yang ketiga, memahami strategi pemasaran. Yang pertama, strategi bisnis dan merek. Sebelum Anda mempelajari strategi pemasaran, pertimbangkan bisnis dan merek yang Anda gunakan. Tujuan akhir dari bisnis apapun adalah menghasilkan uang dengan satu atau lain cara. Strategi bisnis menunjukkan pertanyaan, apa tentang bisnis yang kita hadapi yang mencegah kita menghasilkan lebih banyak pendapatan? Atau tujuan bisnis apa yang harus kita perjuangkan untuk menambah uang di bank? Merek adalah kapal nilai dalam pemasaran.
dalam persamaan. Merek tersebut membedakan mengapa bisnis itu penting dan apa nilai tambahnya bagi kehidupan orang. Nilai merek diukur berdasarkan ekuitasnya. Seberapa sadarkah orang-orang terhadap merek? Apakah itu memegang asosiasi positif dan nilai yang dirasakan? Atau seberapa loyalkah orang terhadap merek? Yang kedua, strategi pemasaran. Tujuan dari strategi pemasaran adalah untuk mengatasi tantangan atau tujuan bisnis atau merek yang telah diungkapkan. Strategi yang efektif melibatkan pembuatan serangkaian keputusan yang informasikan dengan baik tentang bagaimana merek, produk, atau layanan harus dipromosikan. Merek yang berupaya menjadi segalanya bagi semua orang berisiko menjadi tidak fokus atau kehilangan kejelasan profesi nilainya. Berikut adalah beberapa pertimbangan dan alat untuk melakukan analisis situasional merek Anda. Yang pertama, memahami lingkungan. Lingkungan adalah konteks keseluruhan atau dunia luar di mana bisnis berfungsi. Ini biasa melibatkan apa saja, mulai dari ekonomi global, seberapa baguskah kinerja mata uang lokal saat ini, hingga perkembangan di industri Anda. Setiap merek akan memiliki lingkungan spesifik yang perlu dipertimbangkan berdasarkan jenis produk atau layanan yang dihasilkannya. Yang kedua, memahami bisnis. Berikutnya itu memahami bisnis. Ada beberapa model pemasaran yang dapat digunakan untuk memahami bisnis dan merek yang Anda tangani. Karena sangat penting bagi semua pesan pemasaran untuk merangkum identitas dan tujuan merek, ini merupakan langkah yang sangat penting. Pertimbangan penting adalah merek itu sendiri. Apa artinya itu? Apa artinya? Asosiasi, ide, emosi, dan manfaat apa yang diasosiasikan orang dengannya, apa yang membuatnya unik. Di luar ini, Anda dapat menentukan apa nilai jual unik, merek atau produk, USP. USP adalah karakteristik yang membuat produk atau layanan Anda lebih baik daripada pesaing. Nilai unit apa yang dimilikinya. Apakah itu memecahkan masalah yang tidak dilakukan produk lain? Berikutnya, memahami pelanggan. Untuk benar-benar memahami pelanggan, Anda perlu melakukan riset pasar. Salah satu bidang penting yang menjadi fokus di sini adalah perjalanan konsumen, serangkaian langkah dan keputusan yang diambil pelanggan sebelum membeli dari bisnis Anda atau tidak. Untungnya, analisis data online memungkinkan Anda untuk mendapatkan gambaran yang baik tentang bagaimana orang berperilaku di situs web Anda sebelum mengonversi ke pelanggan. Bentuk riset pasar lain juga akan membantu Anda menetapkan ini untuk seluruh offline Anda. Berikutnya, memahami pesaing. Saat mempertimbangkan pesaing, Anda baiknya juga melihat penggantian potensial untuk produk Anda. Internet mengganggu dan percepatan laju distribusi di jumlah industri, yang berarti bahwa orang sekarang dapat langsung pergi ke bisnis alih-alih bertransaksi melalui perantara atau lihat industri perjalanan sebagai contoh. Untuk tetap berada di depan, Anda harus melihat potensi penggangguan industri Anda serta para pemain yang ada. 4. Strategi pemasaran digital. Strategi pemasaran digital dibangun berdasarkan dan mengadaptasi prinsip-prinsip pemasaran tradisional. Menggunakan peluang dan tantangan yang ditawarkan oleh media digital, strategi pemasaran digital harus terus berulang dan berkembang. Karena internet memungkinkan umpan balik dan pengumpulan data yang hampir instan. Pemasaran digital harus terus mengoptimalisasikan dan meningkatkan upaya pemasaran online mereka.
Fakta bahwa pemasaran digital sangat empiris adalah salah satu kekuatan kuncinya. Hampir semuanya dapat diukur dari perilaku hingga tindakan dan jalur tindakan hingga hasil. Ini berarti bahwa ahli strategi pemasaran digital harus mulai berpikir tentang bagaimana memperoleh keuntungan atas investasi yang ditanam ROI. Strategi apapun yang dibangun harus menjadi kerangka pengujian dan kemampuan untuk tetap fleksibel dan dinamis dalam media yang bergeser dan berubah karena perilaku pengguna juga berubah. Yang kelima, blok bangunan strategi pemasaran. Teknik-teknik pembangunan berikut akan membantu Anda menyusun strategi pemasaran, baik online maupun offline, yang menjawab tantangan bisnis Anda. Yang pertama, analisis 5 kekuatan Porter. Analisis 5 kekuatan Porter adalah alat bisnis yang membantu menentukan intensitas dan daya tarik pasar. Rendahnya batas intens untuk masuk berarti banyak bisnis baru yang muncul online, menyediakan pilihan yang hampir tak terbatas bagi pelanggan. Ini membuatnya penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor baru ketika menyusun strategi pemasaran. Yang kedua, 4P. 4P pemasaran membuat Anda menyusun komponen yang membantu penawaran, pembedaan, dan pemasaran merek. 4P pemasaran telah diubah secara mendasar oleh internet dan perlu dilihat dalam konteks yang ditawarkan oleh media yang terhubung secara digital dan dari persepsi konsumen. Bagaimana posisi merek Anda di benak konsumen Anda pada akhirnya akan menentukan kesuksesan Anda. Yang pertama, produk dan layanan. Produk layanan adalah apa yang dijual perusahaan internet. Internet memungkinkan bisnis untuk menjual sejumlah besar produk, mulai dari barang konsumen yang bergerak cepat dan produk digital seperti perangkat lunak hingga layanan seperti konsultasi. Yang kedua, harga. Dengan diferensiasi, harga menjadi tantangan, terutama untuk pemain yang lebih kecil di pasar. Bisnis perlu mempertimbangkan untuk membedakan nilai. Nilai adalah kombinasi layanan, manfaat yang dirasakan dan harga, di mana pelanggan mungkin bersedia membayar harga yang lebih tinggi untuk pengalaman yang lebih baik atau jika mereka merasa mendapat sesuatu yang lebih sekedar produk. Yang ketiga, penempatan atau distribusi. Distribusi produk dan pasar tidak lagi harus ditentukan oleh lokasi. Cukup dengan membuat produk merek terlihat online, misalnya di situs web atau halaman Facebook. Mereka dapat menjangkau pasar global. Kuncinya adalah menjangkau dan melibatkan pelanggan di saluran yang mereka gunakan. Inilah mengapa memilih taktik digital Anda sangat penting. Anda ingin melibatkan pelanggan dan persyaratan mereka bukan milik Anda. 4. Promosi. Internet sebagai media informasi dan hiburan secara alami cocok untuk mempromosikan produk. Baruan promosi online adalah perpanjangan dari offline, tetapi dengan beberapa pendapatan signifikasi. Pertama, promosi online dapat dilacak, diukur, dan ditargetkan dengan cara yang jauh lebih canggih. Yang kelima, P baru orang. Selain 4P yang ada, internet mengharuskan Anda untuk mempertimbangkan yang baru, yaitu orang-orang. Elemen ini berbicara untuk memeriksa elemen manusia yang kuat yang diizinkan oleh dunia yang terhubung secara digital. Personalisasi berbagai peer-to-peer komunikasi dan organisasi konsumen sentris yang memungkinkan orang untuk berpartisipasi dalam kisah merek. Yang keenam, analisis SWOT. Analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman adalah cara ideal untuk memahami bisnis Anda dan pasar Anda.
selalu memiliki tujuan ketika melakukan analisis SWOT, misalnya pelajarilah ancaman eksternal terhadap bisnis Anda dan lihat bagaimana belajar dari semua ini dapat membantu Anda mengatasi kelemahan internal. Ini harus dikaitkan dengan tujuan bisnis dan pemasaran Anda. Kekuatan dipromosikan, peluang harus dicari, sementara ancaman dan kelemahan harus dinamisasikan sebanyak mungkin. Analisis SWOT adalah bagian dari analisis situasional dan mengidentifikasi masalah-masalah utama yang mengarahkan strategi pemasaran. Ketujuh, membuat strategi pemasaran digital. Setiap kegiatan dengan tujuan akhir, apakah itu menegangkan perang, membangunkan kota, atau menjual produk, harus memiliki cetak biru untuk diikuti oleh setiap orang dalam organisasi. Namun, dalam pemasaran digital tidak ada pendekatan definisi tunggal. Setiap bisnis harus membuat peta jalannya sendiri. Namun ada pertanyaan yang dapat Anda gunakan untuk membantu proses. Strategi perlu mencakup pertanyaan tentang siapa Anda, apa yang Anda tawarkan kepada siapa, serta mengapa bagaimana Anda melakukannya. Langkah-langkah dan pertanyaan di bawah ini mencakup apa yang harus disadari organisasi ketika membuat dan menerapkan strategi yang akan memenuhi tujuan pemasaran dan menyelesaikan tantangannya. Yang pertama, contents. Langkah pertama dalam menyusun strategi yang sukses adalah meriksa kontens organisasi dan berbagai pemangku kepentingan. Yang kedua, pertukaran nilai. Setelah Anda mengamati situs pasar, langkah kedua adalah melihat kembali janji nilai yang Anda buat. Dengan kata lain, nilai unik apa yang dapat ditambahkan organisasi Anda ke pasar tersebut. Yang ketiga, tujuan. Saat menetapkan tujuan pemasaran digital Anda, ada 4 aspek utama yang perlu dipertimbangkan. Tujuan, taktik, indikator, kinerja utama KPI, dan target. Yaitu yang keempat, taktik dan evaluasi. Banyak alat dan taktik digital tersedia setelah Anda menentukan tujuan pemasaran digital Anda. Setiap taktik memiliki kekuatan, misalnya akuisiasi memperoleh pelanggan baru, paling baik didorong oleh iklan, penelusuran, sementara email adalah salah satu alat efektif untuk menjual lebih banyak produk ke pelanggan yang sudah ada. Yang kelima, pengoptimalan yang sedang berlangsung. Semakin penting bagi merek untuk menjadi dinamis, fleksibel, dan gengsi saat pemasaran online. Taktik dan platform baru muncul setiap minggu. Perilaku pelanggan berubah seiring waktu dan kebutuhan keinginan orang-orang dari merek beroperasi ketika menghubungkan pertumbuhan. Tantangan adalah untuk merobos kekacauan online, untuk berhubungan dengan pelanggan dengan cara yang orientasi dan bermakna. Inilah hasil ringkasan dari saya, Cecilia Veronica, mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.